Kalau kami karena kalau yang mau mengajukan ini MNC saja, MNC kan belum memiliki dokumen lingkungan, karena dokumen lingkungan itu miliknya IHA ya. Kami berikan kepada IHA dan itu atas semua aset. Lalu sekarang Harus gimana tuh Bu? Berarti mereka ini? ya harus memastikan aset saya ini saya akan mengelola dengan ini, saya akan memantau dengan ini, dan itu harus tertulis, bukan hanya administrasi. Karena yang penting bagi kami bukan administrasi, tapi bagaimana kita mengelola dampak dari suatu usaha atau kegiatan. Harus jelas siapa yang tanggung jawab, siapa yang akan memantau pengelolaan lingkungan itu apakah sudah benar atau tidak. Dan yang terakhir adalah dia akan memenuhi kewajiban bahwa setiap 6 bulan sekali atau sesuai dengan aturan, nanti tergantung dokumennya apa, dia wajib melaporkan kepada kita. Tanggapan Bu terkait demo hari ini? Mungkin aspirasi yang disampaikan apa, mungkin sesuai kewenangan Ibu, solusinya gimana Bu? Kalau pertanyaan ke kami kan, saya tadi sempat menangkap pertama bahwa konsultan dan sebagainya. Ya saya sempat bingung karena kami kan tidak pernah memberi kewajiban untuk siapapun membuat dokumen lingkungan kaitannya dengan microbiosity. Yang kami pentingkan di dalam ini sebetulnya cuma ya perubahan persetujuan lingkungan, karena yang memiliki aset itu kan sudah berbeda. MNC dengan berapa apartemen dan hotel, kemudian yang lainnya masih punya inti khusus. Yang kami pentingkan adalah itu, karena ya itu penting bagi kami, karena siapa yang akan mengelola lingkungan terhadap apartemen itu, kemudian bagaimana dia memantau pengelolaan lingkungan apakah sudah benar atau tidak, dan melakukan kewajiban melaporkan kepada kami, itulah yang kami pentingkan. Jadi kan ini harus diperjelas, harus duduk bersama untuk memastikan itu. Tapi saya tidak tahu karena pihak IHA sudah secara hukum sudah ada IHA tidak boleh melakukan apa-apa karena dia dicabut, diblokir apanya tadi ya. Nah sekarang lalu opsinya hanya ke opsi kedua, tapi opsi kedua juga pihak yang bersangkutan ini masih tidak bisa menyatakan apakah mau ke opsi 2 atau tidak, karena sekarang pihak MNC sudah tidak mau mengeluarkan uang untuk membuat dokumen lingkungan, karena kalau opsi kedua yang dipilih kan dia harus membuat DELH. Kenapa harus seperti itu? Karena dokumen lingkungan yang kemarin itu adalah dokumen lingkungan kita inti sosmed, bukan dokumen lingkungannya MNC, sehingga kan harus dipastikan saya itu mempunyai aset ini, saya akan mengelola lingkungan dengan apa gitu. Ini berarti itu buat persyaratan mengeluarkan SLF ya Bu? Ya ini ya Kalau semisal dokumen lingkungannya belum keluar, berarti SLF nggak bisa keluar. saya kira itu kan baru mau ditanyakan oleh Pak Kris ya, untuk ke depan itu persyaratan dokumen lingkungan dalam SLF itu seberapa pentingnya toh. Iya. Tapi kalau kami karena kalau yang mau mengajukan ini MNC saja, MNC kan belum memiliki dokumen lingkungan, karena dokumen lingkungan itu miliknya IHA ya. Kami berikan kepada IHA dan itu atas semua aset. Lalu sekarang Harus gimana tuh Bu? Berarti mereka ini? ya harus memastikan aset saya ini saya akan mengelola dengan ini, saya akan memantau dengan ini, dan itu harus tertulis, bukan hanya administrasi. Karena yang penting bagi kami bukan administrasi, tapi bagaimana kita mengelola dampak dari suatu usaha atau kegiatan. Harus jelas siapa yang tanggung jawab, siapa yang akan memantau pengelolaan lingkungan itu apakah sudah benar atau tidak. Dan yang terakhir adalah dia akan memenuhi kewajiban bahwa setiap 6 bulan sekali atau sesuai dengan aturan, nanti tergantung dokumennya apa, dia wajib melaporkan kepada kita.
Kasih waktu 1 minggu katanya. Kami tentunya akan matur kepada pimpinan bagaimana kita menyikapi. Berarti ini masih berbelas IH atau MNC itu Bu? Ini Nggih. pemiliknya kan? Iya, Kalau saran dari DLH apa Bu ini? ya saya tidak bisa memberi saran apa-apa karena di situ ada aspek hukum di mana saya tidak punya kompetensi untuk menjawab aspek hukum ini. Jadi ini ya harus kita tidak hanya DLH saja, tapi mungkin bagian hukum atau apa yang membantu kita menjawabnya. Saya tidak bisa menjawab harus gimana, tapi kan saya sudah yang paling gampang itu adalah opsi pertama. Sudah Opsi dia pertama gimana? dia tidak membuat dokumen AMDAL lagi, tinggal membuat perubahan persetujuan lingkungan. Saya mau ngelola yang mana, dengan cara apa? Itu harus jelas di situ. Harus ada perubahan. Kalau dulu persetujuan lingkungan itu karena kami berikan untuk pengelolaan secara keseluruhan di Malioboro City itu. Sementara sekarang apartemennya sebagian sudah miliknya Itu yang bikin bingung ya Bu? Iya, dan sementara tadi sudah kendalanya kalau dipilih yang pertama itu yang bersangkutan sudah diblokir untuk kegiatan hukumnya. Tapi saya tidak bisa jawab sekarang. Oh, tidak salah ya. Kalau nanti saya sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, lalu ya tunggu saja seminggu ke depan jawabannya. Tapi dokumen lingkungan itu yang mengeluarkan DLH Sleman ya Bu ya? Dulu udah pernah dikeluarkan. Kalau dokumen lingkungan yang dulu itu yang mengeluarkan Sleman, tapi sekarang dengan berdasar PP nomor 5 tahun 2021 itu kewajiban itu sudah menjadi kewajiban di andaikan dipilih opsi kedua itu bukan kami yang ngurusi, itu yang ngurusi adalah DLHK. LHK DIY. Iya. Terus mereka ke sini kenapa ngejar Sleman? Iya, mungkin karena dulu berkaitan. Ada dokumen AMDAL yang sudah kami berikan persetujuan lingkungan. Tapi perlu diingat itu untuk PT Intihusu. Ya. Ya, terkait tuntutan hari ini adalah keluarkan SLF karena pada saat ini SLF belum ada kepastian kapan dikeluarkan, sedangkan informasi dari pihak MNC bahwa semua sudah terpenuhi secara teknis, sudah dipenuhi. Dan pada saat kami ketemu dengan Direktur BPB Kementerian PU disampaikan bahwa terkait masalah syarat administrasi itu dapat bukan diabaikan ya, tetapi dapat sambil berjalan ya kan. Tapi yang proses paling secara paralel. paling penting adalah proses teknisnya. Karena apa yang dipentingkan oleh masyarakat, khususnya bukan masyarakat, pemerintah adalah keamanan bangunan gedung. Ketika nanti ada bahaya, bagaimana keselamatan dari warga masyarakat sekitar terkait masalah konstruksi bangunannya, itu yang paling penting. Makanya kami tadi sampaikan apa yang disampaikan WA-nya Pak Cakra selaku Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PU Cipta Karya, Ditjen Cipta Karya menyampaikan bahwa sebenarnya ini bisa dikeluarkan, tidak ada masalah. Dan itu beliau menyampaikan kalau memang jawabannya dari Pemkab itu tidak sesuai dengan besok hasilnya, silakan bersurat kepada kami akan menjelaskan secara langsung di hadapan pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Jadi dari pihak Kementerian PU sendiri ibaratnya sudah tidak bisa angkat tangan untuk menjelaskan. Kenapa? Semua surat sudah dikirimkan dari mulai Dirjen Perumahan, terus Direktur Perumahan, terus Direktur Bina Penataan Bangunan, itu semua bersurat semuanya. Yang intinya ini wewenangnya Sleman untuk segera dikeluarkan. Jadi SLF ini emang harus ada kajian lingkungannya ya Bu? Kenapa pada akhirnya ke DLH Sleman gitu tadi? Nah, ini masalah lingkungan itu menarik karena apa? Di dalam syarat dalam SLF ini bukan menjadi syarat mutlak. Artinya yang dipentingkan bagi kementerian yakni adalah lebih ke konstruksi, teknis konstruksi. Kalau ini bisa sambil jalan. Makanya kami bingung aja kenapa kok sekarang dicari masalah lingkungan hidupnya. Ya kan, lingkungan hidup kemarin yang ditanya yang menjadi kelemahannya adalah kuasa dari Intihusu udah selesai. Nah, sekarang masalah lingkungan hidup. Dan lingkungan hidup kemarin disampaikan ini wewenangnya provinsi. Kami sudah sowan ke provinsi dan Pak
Kadis langsung menggelar rapat bersama kami dan jajarannya Pemprov DIY dan disampaikan kalau ngurus izin AMDAL yang baru di kami, benar wewenang kami. Tetapi kalau masalah perubahan data dokumen dari nama pengembang ke nama MNC itu harus wewenangnya kebijakan dari Pemkab Sleman. Tapi secara lingkungannya apakah bermasalah gitu Pak, secara kajian lingkungan? Tidak ada masalah. Secara konstruksinya tidak ada Cuma masalah. penamaan. Untuk UPL UKL-nya sudah dilaporkan setiap 6 bulan sekali, sudah dilaporkan. Dan keduanya penanggung jawabnya jelas untuk PT Lido Hotel, itu penanggung jawabnya. Ketiga, tidak ada perubahan bangunan fungsi untuk lingkungan hidup atau istilahnya untuk AMDAL-nya nggak ada masalah. Hanya AMDAL ini atas nama MNC dan atas nama Inti Hosmed. Kalau MNC itu hanya hotel dan apartemen dan tanah di sampingnya, sedangkan kalau berbicara masalah kawasan itu milik Inti Hosmed. Jadi kami di sini mempertanyakan kenapa SLF tidak segera diturunkan. Ini menjadi alasan. Ya kami sampaikan ketika minggu ini tidak ada, besok kami akan lebih gila lagi menurunkan 79 gerobak sapi dan ormas semua akan kami turunkan. Jadi syarat selain lingkungan hidup kan tadi berarti tidak bermasalah, berarti bisa sambil jalan. Iya. Nah, kenapa pada akhirnya masih tidak turun Pak? Kebijakan. Jadi inilah kementerian itu membingungkan bahwa kenapa kok ngurus SLF itu sampai sebegininya, sampai ada demo-demo seperti ini. Nah, ketika berbicara masalah aturan berarti berbicara masa lalu. Masa lalu ini adalah kenapa pengawasannya tidak seketat seperti ini. Sedang kita mau ngurus yang benar, yang lurus, tetapi syaratnya dibuat-buat yang sangat cukup pelik. Dosa masa lalu, tapi sekarang kita yang suruh bersihkan dengan prosedur yang amat sangat rumit. Jadi jujur dalam pertemuan kali ini saya kecewa. Apa yang disampaikan oleh Bu Evi selaku Kadis DLH Sleman itu memang aturannya benar, saya sudah memahami. Cuma berkali-kali kami sudah menyatakan bahwa Inti Hosmed sendiri itu sudah legalitasnya itu sudah diblokir, tidak punya NIB, tidak punya pembaruan akte ADRT, ya bukan ADRT. Nah di sini seakan-akan Pemkab tidak mengetahui, padahal kami sudah menyampaikan berkali-kali, tiap kali demo kita sudah sampaikan. Kenapa kok Pemkab tidak tahu, terus saling melempar, dan yang disampaikan tadi itu teoritis. Dua opsi itu kalau dua perusahaannya memang sehat. Kalau salah satu perusahaan bermasalah seperti ini kena blokir perizinannya, apa dari pihak bagian hukum menyatakan bahwa itu masih legal? Tadi kan Bapak Ibu lihat sendiri kan apa yang saya sampaikan. Apa ada pertanyaan saya yang bisa dijawab dengan tegas oleh Pemkab? Semua ngambang. Selama ini kami pakai data ya. Jadi dari kementerian PU sama dari provinsi sudah dinyatakan oleh Pak Sekda bahwa gubernur sudah bersurat resmi kepada pada Pemkab Sleman. Tetapi sampai detik ini masih ada demo-demo kami. Jadi kami itu aksi karena nggak ada suatu diskresi atau kepastian, kejelasan ada apa ini dibalik semua. Semua menanyakan kepada kami, ada apa ini Pemkab Sleman dengan adanya SLF ini kok nggak segera dikeluarkan. Kami juga bertanya-tanya, ada apa juga? Kemarin tidak ada syarat damkar, sekarang ada syarat damkar. Oke, kita penuhi semuanya. Cuma yang LH ini kami keberatan karena apa? Tidak ada suatu syarat mutlak yang harus dilakukan. Cuma administrasinya. Cuma ya sebenarnya tinggal Pemkabnya itu pro masyarakat atau tidak. Kalau Pemkab tidak pro masyarakat ya akan mempersulit. Memang ikuti aturan baku yang saklek, tidak mau melihat kondisi di lapangan. Ini Pemkab itu menekankan harus ada kajian lingkungan punyanya MNC, sedangkan seharusnya aturannya ya udah sebenarnya bisa sambil jalan aja. Iya, sampai paralel. Itu yang kami harapkan karena ini syarat administratif bisa paralel dengan surat pernyataan dari MNC menyatakan kesanggupan, ya kan? Tapi dari Pemkab kelihatannya masih ogah-ogahan, nggak mau dong. Dia minta harus jadi gitu kan? Wajib harus selesai gitu. Jadi seolah-olah ini ada sesuatu yang memang diulur-ulur. Nah, ini kami nggak tahu ada apa, makanya untuk memperjuangkan SLF ini kami sudah sampaikan dan tegaskan kami akan datang kembali ke sini sampai SLF itu diturunkan, karena dari pihak kementerian pun sudah menyatakan ini wewenangnya 100% Pemkab Sleman. Seperti itu. Oke, terima kasih.